ibu saya kekeh, akhirnya pernikahan itu terjadi. Ya, mestinya pelan-pelan gitu, karena kami biasa tidur bertiga, jadi berdua karena mama saya dengan suaminya, itu apa? Itu ngapain? Pengen kawin mon tapi saya masih kecil. Tunggulah dulu. Ini ada alatnya nih. Ini buru-buru pulang aja nih. Alat memperbesar semuanya. Pakai alat nih masuk ke dalam nih. Besar semua nih. Cepat kawin kalian nih. Cepatlah masuklah. Biar kawin kalian lagi cepatlah. Masuk lagi cepatlah. Ibu saya kekeh ingin tetap menikah. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya nangis lihat ibunya nikah lagi, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang menangis melihat ibunya menikah lagi. Nah, kali ini hiburannya datang lagi dari siapa lagi kalau bukan dari Encop Papin Copi. Jadi udah lama ya kita dari action si Encop Papi Copi bersama kuda-kudanya. Bersama narakoplak-narakoplaknya ya sahabat. Narakoplak yang dihadirkan kali ini juga dari zaman kolonial ya sahabat. Dia lahirnya tahun 1 Masehi. Bukan ya, tahun 1974 kalau nggak salah sahabat. Itu dalam pengakuannya dia ya. Dan bukan narakoplak Sincopa Pincopi namanya kalau tidak mengumbar aib keluarganya sendiri sahabat. Langsung saja kita dengarkan aib keluarga dari ibu yang lahir tahun 1 Masehi ini sahabat. Berikut videonya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ari Fiantini. Silakan, Bu. Shalom saudara terkasih, hari ini saya mau bersaksi. Jadi latar belakang saya adalah keluarga besar saya adalah Muslim, bahkan anak saya pun sampai sekarang Muslim. Keluarga besar saya Ibu Haji, Bapak Haji. Ya, saya lahir tahun 74, 2 tahun kemudian, dan saya punya adik perempuan 1, hanya berjarak 2 tahun. Jadi di usia saya 2 tahun itu ibu saya bercerai. Ya entah kenapa mereka bercerai dan kami hidup bertiga. Ya, kita sunat dulu videonya ya sahabat, karena kalau tidak kita sunat, channel kita yang disunat oleh OT. Ya, kita potong dulu videonya. Jadi ibu Murtadin kolonial ini dia ngaku dari keluarga Muslim. Ya, bapaknya Haji, ibunya Haji, anaknya keji ya. Bukan ya sahabat. Bapaknya Haji, ibunya Haji, ya anaknya jadi kayak gini gitu ya. Jadi dia selalu ngaku dari seorang Muslim, tambah lagi dengan haji-hajian gitu ya. Nah ini selalu dipakai polanya oleh si Copa Pincopi ini. Nggak tahu saya kenapa. Coba sekali-sekali ngakunya dari Hindu, Buddha ya kan. Bapak saya Hindu, ibu saya Buddha, dan mereka naik haji gitu. Tanpa koplak ya. Dan akhirnya bapak ibunya yang haji tadi itu bercerai gitu ceritanya. Ya entah kenapa mereka bercerai dan kami hidup bertiga. Ibu saya kemudian menikah lagi. Ibu saya kekeh ingin tetap menikah. Ibu saya kekeh, akhirnya pernikahan itu terjadi. Dan waktu pernikahan itu, hari pernikahan itu kami, saya sama adik saya itu kami dikurung di sebuah kamar. Lantas hari berganti hari, akhirnya kami dengan terpaksa hidup berempat. Ya,
mestinya pelan-pelan gitu karena kami biasa tidur bertiga, jadi berdua karena mama saya dengan suaminya itu cukup membuat saya sama adik saya menangis tiap malam lah. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari kesaksian nara koplak Sincopa Pincopi itu, sahabat. Mereka akan menceritakan segala macam bentuk aib di keluarganya gitu ya. Jadi setelah bapak ibunya tadi itu bercerai, dia nikah lagi. Meskipun dalam ceritanya itu dia tidak setuju bersama adiknya, dan tapi karena ibunya itu kepengen banget gitu ya. Dan karena yang ngebet nikah itu adalah ibunya bukan dia, ya pernikahan itu tetap terjadi. Dan akhirnya nara koplak 1 Masehi ini merasa sedih gitu ya, karena ibunya ini habis nikah itu langsung ngegas. Langsung ngegas. Harusnya pelan-pelan gitu ya. Dia langsung ngegas, sahabat. Yang ngegasnya dalam segala hal lah gitu ya. Ya, salah satunya dia ditinggal bersama adiknya dalam kamar yang lain dan ibunya di kamar yang satu lagi bersama suaminya. Ya, ini cerita apa ya kan? Nggak perlu disampaikan dalam kesaksian seperti ini saya rasa gitu. Apa esensinya menceritakan hal yang demikian gitu kan? Atau anaknya ini melihat ibunya itu nikah, dia ngebet nikah juga, sahabat. Nah, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Makanya Doraemon memberikan alat. Pengen kawin Mon, tapi saya masih kecil. Tunggulah dulu. Ini ada alatnya nih. Ini buru-buru pulang aja nih. Alat memperbesar semuanya. Pakai alat nih, masuk ke dalam nih. Besar semua nih. Cepat kawin kalian nih. Cepatlah masuklah. Biar kawin kalian lagi, cepatlah. Masuk lagi, cepatlah. Nah, ini alat yang ditawarkan oleh Doraemon. Setan ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Tapi Doraemon udah ada apa belum ya pada zaman ibu ini? Mungkin belum ya. Yang ada Ucup Suneo. Oke, kita lanjutkan lagi, sahabat. Nah, hari demi hari ya kami lalui. Karena kami mungkin karena kami sering menangis atau tiba-tiba jadi benci, bapak tiri ini juga benci ke kami gitu. Maksudnya harusnya dia itu meraih kami sebagai benar-benar anaknya, tapi enggak gitu. Jadi kami dapat perlakuan buruk tapi di belakang mama saya. Jadi pas kami mengadu ke mama, misalnya mah bapak begini-begini, malah kami yang dimarahin. Jadi pada akhirnya ke depannya kalau ada apa-apa kami cuma diam atau menghindar atau ya cuma bisa nangis lah, nggak bisa ngadu ke siapa. Nah, saya dapat perlakuan pelecehan seksual dari bapak tiri saya itu sampai nggak bilang sama mama. Itu karena takut. Pertama takut malah dimarahin, malah saya yang dimarahin atau takutnya begitu. Jadi sampai hari mama meninggal pun 2019 saya tidak pernah bilang masalah itu. Hari itu saat itu cuma saya bilang sama adik saya, tapi dalam posisi saya tidak mengerti itu apa, itu ngapain, karena saya masih kecil kan. Saya mengerti itu sebuah pelecehan seksual setelah saya besar. Nah, saya juga dapat pelecehan seksual dari pembantu laki-laki dan itu juga tidak bilang dan karena tidak mengerti. Setelah besar baru saya mengerti, oh begini ternyata yang dinamakan pelecehan seksual. MU Saya jadi curiga, sahabat. Mungkin suami ibunya itu adalah Khairul Anwar ya. Tahu ya Khairul Anwar ya, yang kemarin kita bahas ya. Pendeta yang dulu ngakunya istrinya itu sampai 13 ya. Itu kan yang nikah yang kelihatan 13. Yang Belum yang desit. Nah, setan ini.
Maniak seks ya. Yang dinikahi ibunya, yang dikawini anaknya. Hairul. Iya, tapi nggak habis pikirnya kenapa dia menceritakan hal ini, mereka-mereka ini ya. Nggak pendetanya, nggak jemaahnya, sama aja. Sama-sama mengumbar aib untuk membenarkan cerita mereka hari ini. Nah, ini yang kemudian yang membedakan para mu'allaf itu dengan murtadin, sahabat. Mu'allaf ketika mereka itu bersaksi atau menyampaikan kesaksian, itu pasti akan menceritakan alasan mereka masuk Islam itu kenapa. Dan biasanya setelah mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, kemudian dibandingkan dengan kitab mereka dan ajaran di mereka. Nah, ini yang kemudian membuat logika akal sehat mereka itu berfungsi. Tapi kalau cerita murtadin bukan akal sehatnya yang berfungsi, tapi lato-latonya. Merinding lato-latonya dengar cerita ini ya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya rasa memang mereka ini umat yang tidak punya rasa malu lagi, sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala saja itu menutup serapat-rapatnya aib kita, aib para hambanya gitu ya. Ini malah dia mengumbar aibnya sendiri. Di publik lagi secara umum. Nanti kalau kita reaction seperti ini marah pula. Ini cerita gua kok lu yang repot. Ya masalahnya dia mempublis cerita horornya ini gitu. Jadi mereka ini selalu ngaku dari Islam, muslim muslimah, bapak ibunya haji hajah, tapi kelakuannya itu sangat jauh dari Islam itu sendiri gitu, sahabat. Atau mungkin karena alat Doraemon tadi. Sehingga mereka cepat dewasa ya. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video alat Doraemon ini. Sampai jumpa di video alat Doraemon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai udel akan udelnya bolong. Ya Rib. Malam kudus, nyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya.